Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, setiap keputusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Postulat itu pula yang berlaku setiap kali pemerintah membuat kebijakan, termasuk keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai 3 September 2022. BBM adalah kebutuhan pokok masyarakat, maka ketika harga BBM dinaikkan, ia pasti mendapatkan resistensi luar biasa. Dampak yang diakibatkannya memang tidak main-main karena harga BBM berpengaruh langsung pada harga-harga kebutuhan rakyat lainnya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 6 September 2022 dengan tema Unjuk Rasa dengan Cerdas bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ada di sini tidak mau demo? Karena mudah-mudahan demonya tidak sampai ke sini. Mudah-mudahan tidak sampai di sini. Kita akan bicarakan soal unjuk rasa dengan cerdas. Ini menarik sekali karena belum banyak ya yang mengatakan unjuk rasa bisa dilakukan dengan cerdas. Tapi sebelumnya pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini masih terkait dengan kenaikan harga BBM, Bang Elman. Tarif angkutan naik sepihak. Wah, ini maksudnya bagaimana nih, Bang Elman? Ya, ini sebetulnya kalau boleh kita mau katakan, ini akibat kelembatan pemerintah kan menyikapi kenaikan BBM 3 September yang lalu. Oke. Kan mestinya kan pemerintah sudah tahu kapan akan dinaikkan, seberapa besar. Betul. Mestinya dari awal sebelum diumumkan, pemerintah juga sudah harus menghitung dampaknya terhadap angkutan. Iya. Kan nggak mungkin misalnya dari tanggal 3 sampai hari ini para pengemudi angkutan itu mengorbankan semuanya kan gitu. Dia sudah harus baru tetapi tarif lama. Itu kan nggak mungkin. Jadi kalau menurut saya ini yang mestinya harus diperbaiki pemerintah ke depan ya. Jadi kan yang tahu persis kapan akan diumumkan, berapa besarnya, kan pemerintah, bukan Leo kan? Iya, betul. Bukan pemilik angkutan. Mungkin takut Bang kalau belum pasti kemarin tuh pengumuman kenaikan BBM, tidak berani juga melakukan atau menyiapkan kebijakan lanjutan setelah kenaikan BBM. Kan ada plan A, plan B, bahkan plan C. Betul. Kan begitu kan? Dan plan ini kan tidak harus dilaksanakan ya? Dan itu tidak harus dilaksanakan, mereka yang paling tahu. Betul. Jadi jangan sampai dikorbankan orang miskin lagi kan gitu. Iya, jangan jadi tambah susah begitu tambah susah gitu. Ya, semoga kemudian penetapan kebijakan tarif angkutan ini harus segera. Betul. Kalau bisa hari ini segera diumumkan. Iya, supaya tidak ada. Ya, jangan sampai begini, rakyat marah. Betul. Dan pengemudi juga bisa didemo oleh rakyat kan. Kan kasihan. Jangan sesama rakyat yang dihadap-hadapkan di jalanan begitu ya. Oke, kita harapkan Kementerian Perhubungan dan seluruh pemerintah daerah segera memutuskan tarif angkutan ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait kemarin pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Kepresidenan Bogor. RI dan Filipina perkuat keamanan perbatasan. Ini karena banyak yang terjadi di perbatasan Indonesia-Filipina atau seperti apa nih Bang Elman? Tentu faktor itu sangat menentukan pentingnya kerjasama ini lagi kan. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu sering terjadi perompakan di perbatasan ini kan. Dan para pelaut kita sudah terlalu banyak jadi korban, disandra. Kan mereka ini kan artinya pekerja-pekerja, pelaut-pelaut yang memang cari makan. Betul. Bukan untuk disandra kan gitu kan. Kasihan kan keluarganya kan. Betul. Dan di sini sebetulnya kita garis bawahi kerjasama yang ingin ditingkatkan di antara di perbatasan Filipina sama
Indonesia ya. ini. Sehingga ke depan tidak ada lagi was-was para pelaut kita untuk melintas di perbatasan Filipina dengan RI. Karena di perairan sekitar Sulawesi dan Filipina ini sering terjadi dulu ya pembajakan ya Bang. Kapal-kapal nelayan, kapal tongkang juga, kapal batubara, dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi. Seringkali berbau teroris juga. Iya, yang melakukan banyak juga teroris yang mencoba memanfaatkan untuk mendapatkan uang. Baik, kita harapkan tindakan kerjasama ini bisa terjalin lebih baik lagi di lapangan juga nanti. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini masih dari halaman 2. Pelaku kekerasan seksual kepada anak jangan diberi remisi. Ini pernyataan dari Menteri Sosial ya, Tri Risma hari ini. Ini apa bisa hanya diminta kemudian langsung dilakukan, atau memang harus ada undang-undang yang juga harus segera dipastikan ada peraturan pelaksanaan turunannya nih Bang Elman? Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan kalau ada hanya himbauan, itu sering sekali itu umurnya nggak lama. Ya mungkin jangan-jangan ganti pemimpinnya, ganti kebijakan gitu. Jadi jauh lebih bagus supaya tidak ada himbau-menghimbau, buat aja undang-undangnya atau ketentuan di bawah undang-undang kan itu kan, bahwa setiap pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus hukuman mati misalnya, atau seumur hidup, atau 20 tahun. Tanpa remisi. Ini kan, dan ini sebetulnya tidak perlu menteri minta dukungan presiden. Itu terutama sebetulnya undang-undang mestinya harus dipertegas. Di berita ini dikatakan Bang Elman sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja kita lihat dikeluarkan nomor 12 tahun 2022. Ya ini yang harusnya segera dipakai, tapi kan sering terjadi terutama di pengadilan ya Bang, bahwa akhirnya hukumannya tidak maksimal. Lalu malah di dalam perjalanan waktu menjalani hukuman masih ada juga yang diberi pengurangan hukuman atau remisi. Nah ini berarti hakim-hakim juga diminta untuk punya kepedulian ya Bang ya. Bagaimana Bang? Semua penegak hukum ya kepolisian, ya kejaksaan, dan terakhir hakim, ini juga harus sama-sama memaknai apa akibat kekerasan kejahatan seksual terhadap anak. Dan apa akibatnya terhadap masa depan anak itu. Ini jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kejahatan seksual terhadap anak itu baru menyentuh diri kita, keluarga kita, baru kita kaget. Jangan sampai menunggu seperti itu ya. Jangan sampai itu. Mudah-mudahan jangan sampai ada keluarga para penegak hukum yang terkena. Baik. Kita juga nanti lihat seperti apa, apakah ini kemudian mengubah keputusan dari para hakim atau tidak. Harapannya sih mengubah ya. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa. Editorial hari ini diberi judul Unjuk Rasa dengan Cerdas. Hari ini memang kalau membaca berita Bang, ada informasi rencana unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Nah kalau kemudian editorial datang dengan permintaan untuk unjuk rasa dengan cerdas, maksudnya seperti apa ini Bang? Ya sebetulnya kan demo itu Bung Leo, demonstrasi itu hak semua orang. Hak setiap orang? Hak setiap orang. Termasuk juga demo anti kenaikan BBM. Semua orang boleh menentang ini. Tidak ada orang yang diberi hak untuk melarang demo ini, nggak ada. Karena Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpendapat ya. Negara kita ini kan negara demokrasi. Yang ingin kita ingatkan, ketika kita lakukan demo, ada juga bahkan sebagian besar rakyat tidak mau hak keinginan hidup tertib itu dilanggar kan gitu kan. Katakanlah misalnya kalau demo di DPR. Masyarakat banyak juga ingin jalan Gatot Subroto itu tetap lancar. Bisa dilintasi karena harus ke tempat kerja, ke tempat kegiatan yang lain. Orang sakit, orang ini. Nah, mereka berhak untuk hidup tertib. Nah inilah makanya kita minta
masyarakat harus cerdas. Baik. Demo silakan, tapi jangan demo anarkis yang mengakibatkan rasa takut masyarakat yang lainnya. Oke. Masalahnya Bang, kalau rakyat kita bisa minta untuk unjuk rasa dengan cerdas, bagaimana dengan orang-orang yang dalam tanda petik berkepentingan? Ada yang disebut-sebut sebagai otak intelektual, ada yang berkepentingan untuk manfaat-manfaat lain dari demo ini. Apakah mereka juga bisa cerdas untuk berunjuk rasa? Kita akan bahas itu Bang Edman dan Nursa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 6 September 2022, unjuk rasa dengan cerdas. Unjuk rasa dengan cerdas. Setiap keputusan tak mungkin memuaskan semua pihak. Postulat itu pula yang berlaku tiap kali pemerintah membuat kebijakan, termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai 3 September 2022 ini. BBM adalah kebutuhan pokok masyarakat. Maka ketika harganya dinaikkan, ia pasti mendapatkan resistensi luar biasa. Dampak yang diakibatkannya memang tak main-main karena harga BBM berpengaruh langsung pada harga-harga kebutuhan rakyat lainnya. Pada konteks itu, wajar, sangat wajar jika keputusan pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, mendapatkan penolakan. Pun dengan penaikan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Banyak yang menganggap penaikan tersebut terlalu besar. Tidak sedikit yang menyebut pemerintah kelewatan karena dalam situasi yang masih sulit, harga BBM malah dibuat melejit. Tuduhan pemerintah tidak kreatif, tidak pro rakyat, biasanya hanya menyusahkan rakyat, bertebaran di mana-mana. Tak cuma di dunia maya, sikap kontra juga ditujukan di dunia nyata. Sebagian kalangan mulai turun ke jalan-jalan kemarin. Mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta, berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang memang tak populer tersebut. Demonstrasi besar-besaran pun akan dilakukan elemen buruh hari ini. Salahkah mereka? Negeri ini adalah negara demokrasi. Karena itu, sah-sah saja orang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada satupun yang boleh dan berhak melarang orang berunjuk rasa, termasuk unjuk rasa menolak penaikan harga BBM. Namun seperti yang sudah-sudah, kita juga perlu mengingatkan bahwa hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Orang berhak unjuk rasa, tetapi tidak boleh mengganggu hak orang untuk menikmati ketertiban. Demonstrasi harus tertib, tidak anarkistis. Kiranya semua orang termasuk para demonstran tahu itu. Itu pula yang rakyat inginkan. Aparat keamanan harus bijak menangani unjuk rasa. Tidak boleh represif, mesti persuasif. Kiranya semua orang termasuk aparat tahu itu. Itu pula yang rakyat harapkan dalam unjuk rasa menolak penaikan harga BBM kali ini. Yang tak kalah penting, unjuk rasa harus dilakukan secara cerdas. Demonstrasi bisa disebut cerdas bila didasari pada alasan yang kuat, tidak asal turun ke jalan. Demonstran harus punya argumentasi yang kuat, tidak asal pokoknya unjuk rasa. Pemerintah menaikkan harga BBM pasti bukan untuk menyusahkan rakyat. Hanya pemimpin gila yang membuat kebijakan agar rakyat sengsara. Pemerintah menaikkan harga BBM dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, yakni sudah saatnya rezim subsidi salah sasaran diakhiri. Berulang kali dipaparkan bahwa selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh mereka yang mampu. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya menjabarkan dari anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun, sebanyak Rp93 triliun dialokasikan untuk Pertalite dan Rp143 untuk solar. Celakanya, sekira 90% mereka yang mengonsumsi Pertalite dan solar adalah orang berpunya. Itulah argumentasi pemerintah.
Jika kontra, silakan berunjuk rasa. Tetapi akan lebih elok jika demonstrasi dibarengi dengan argumentasi yang hebat. Kenapa penaikan harga BBM harus dibatalkan? Tanpa argumentasi yang kuat, tanpa alasan yang jelas, mereka sebenarnya justru sedang membela orang-orang kaya. Akan lebih baik jika energi dan pikiran kita curahkan untuk mengawasi langkah pemerintah menekan efek domino penaikan harga BBM. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Bang Elman, kita mau bertanya Bang, saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat pagi. Pagi semua. Mas Agus, katanya hari ini akan ada unjuk rasa sebagian masyarakat yang mau menolak kenaikan harga BBM, dan kita tidak bisa membatasi itu karena kebebasan berdemokrasi dijamin konstitusi. Pertanyaannya, apakah Anda yakin bahwa unjuk rasa ini bisa dilakukan dengan cerdas untuk tidak kemudian merusak berbagai hal? Bagaimana Mas Agus? Bisa saja asal desainnya atau inilah orang yang berkepentingan itu mengatakan harus damai, tidak boleh ada huru hara dan jam sekian sesuai dengan peraturan yang berlaku harus bubar. Itu bisa. Dan korlapnya paham. Yeah. Ya, tapi kalau tidak dilepas hanya demi nasi bungkus atau uang 50.000 ya nggak bisa. Karena yang dipungut kan orang yang tidak paham. Kan harusnya yang demo itu paham, sudah di briefing dulu tujuannya apa. Mintanya apa? Ini kan mintanya nggak jelas. Turunkan, kembalikan. Lah bagaimana? Kalau mau bilang itu sebelum diputuskan harusnya demonya bulan lalu, gitulah. Kalau sekarang sudah diputuskan, semua sudah dirubah. Dasar yang kita seperti naik taksi, angkutan umum kan sudah dirubah. Kan itu juga nambah kerjaan. Gitulah kurang lebih. Kalau melihat beberapa kali unjuk rasa ya sebelum ini, bukan hanya hari ini, itu ada unjuk rasa yang dari awal sampai sekitar jam 6 sore sesuai peraturan berjalan dengan aman, tapi kemudian ada gerombolan lain yang tidak dikenal katanya, yang kemudian datang semacam menggantikan begitu dan membuat rusuh. Kalau untuk orang-orang yang seperti ini, itu pemerintah, aparat keamanan masih harus persuasif atau bisa bertindak tegas, Mas Agus? Kalau sudah keluar dari peraturan yang ada harus persuasi, harus ditindak tegas. Masalahnya kan begini, itu selalu begitu, sudah di briefing tiba-tiba ada yang muncul. Karena aktor-aktornya kan banyak nih, keinginannya banyak. Jadi bisa dipancing dengan grup ini dulu masuk, nanti setelah itu kalian mundur, masuk yang ini, kan begitu. Nah, sebenarnya jadinya demonya tuh mau bikin apa? Yang jelas kan demo itu tujuannya untuk minta perubahan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Tentu kita bisa melakukan hal itu tanpa harus demo, tetapi kan banyak kalangan masih mengatakan bahwa demo itu efektif. Betul, tetapi asal tidak mengganggu juga masyarakat lain yang katakan tidak berminat untuk ikut demo, tapi mempunyai jalan lain untuk mengubah itu, gitulah. Iya, Mas Agus, kalau melihat ada demo ya, ini kan jadi semacam sudah kebiasaan ya. Apakah itu artinya, Mas, sarana komunikasi yang lain, kita kan punya wakil-wakil ya, baik di tingkat daerah maupun di pusat, DPR, DPRD, itu memang tidak efektif untuk berbicara dengan pemerintah. Bagaimana, Mas Agus? Harusnya efektif lah, apalagi sekarang antara legislatif dengan eksekutif kan tidak ada friksi. Coba perhatikan, kalau bikin rapat paripurna, keputusannya kan paling banyak 7-2. 2 yang tidak setuju, 7 setuju. Kan artinya apa? Artinya sudah tidak ada masalah. Nah, kenapa masih ada demo? Karena mastermind-nya itu punya maksud, tetapi menggunakan isu publik yang saat ini sedang hangat gitulah. Yang sekarang isunya adalah ini setelah urusan Sambo hilang masuk isu ini, kan dicarinya yang itu saja. Nah, orang-orang inilah yang menurut saya yang justru merusak demokrasi itu sendiri. Karena kan bisa lah
Kalau macam adik-adik anak-anak mahasiswa itu bisa kok. Jangan sini ya, ambil. Tapi kalau di belakangnya ada mastermind-nya itu yang susah. Baik. Kita harap semoga saudara-saudara kita siapapun ya, entah buruh, entah mahasiswa atau elemen masyarakat manapun, kalau mau berunjuk rasa dengan cerdas ya. Mas Agus Pambagio, terima kasih sudah mencerdaskan kami juga pagi ini. Selamat pagi Mas Agus. Pertanyaannya itu Bang Hilman, sering terjadi kalau sekian demonstrasi itu pagi sampai sore sesuai dengan peraturan itu aman. Tapi tiba-tiba nanti bisa datang gerombolan yang lain, lalu mereka memaksakan unjuk rasa sampai sudah gelap, dan itu ujungnya malah ribut. Memang kelihatannya ditarget supaya ada bentrok, supaya ada korban. Nah ini bagaimana nih Bang? Ya memang kalau kita cermati tadi apa yang disampaikan oleh Bung Agus ya, memang kelihatannya sih demo ini direncanakan dengan matang. Oh, ada tahapannya. Untuk hari ini maksudnya ya? Ya bukan, kapanpun. Oh, oke. Ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi mungkin paling pertama dia udah tahu ini lakukan ini, lakukan ini. Jadi habis itu mundur, masuk lagi. Yang kedua dan seterusnya. Dan ini yang seringkali ada jam-jam tertentu nanti itu buat apa? Buat ribut. Buat ribut kan gitu. Nah, kalau seperti yang disampaikan oleh Bung Agus tadi itu benar ya. Nah, disinilah kita ingatkan para pendemo ini. Yeah. Karena ketika dia melakukan demonstrasi, kan mestinya kan dia harus tahu apa sebetulnya targetnya. Kenapa dia demo? Kenapa harus demo? Ini harus. Jadi masyarakat yang diajak juga. Jadi jangan hanya ikut-ikutan. Yeah. Tapi untuk apa demo? Mungkin dia bilang bagaimana untuk menurunkan kembali harga BBM. Oke, baik. Nah, tetapi kan mestinya ini tidak perlu dibawa dengan kekerasan. Terutama para pendemo yang terdidik ya, mahasiswa atau intelektual. Mereka itu mestinya menuntut pemerintah untuk duduk bersama. Berdialog. Mungkin bisa aja. Mari kita duduk di DPR, di halaman DPR. Terbuka. Kita mau tanya, mengapa harus naik? Jadi adu argumentasi gitu kan. Jadi bukan tidak mungkin ketika argumentasi dari para pendemo ini disampaikan secara cerdas, bukan tidak mungkin pemerintah bisa, benar juga dia. Secara logis begitu ya. Katakanlah misalnya contoh, kan ada juga kita baca di pernyataan dari masyarakat, kenapa harga BBM untuk angkutan umum yang plat kuning juga naik? Oh iya. Ya kan? Kenapa? Kenapa katakanlah, ini kan dia bilang Pertalite itu 80% yang menggunakannya adalah masyarakat mampu. Betul. Lalu yang sisa 20% itu miskin. Dugaan saya yang 20% ini disitulah termasuk mobil angkutan yang berplat kuning. Iya, angkutan umum ya. Tadi kan kita hitung-hitung, Bung Leo. Benar. Bung Leo kan tadi menghitung di Jakarta saja angkutan plat kuning itu kan 6 ribuan. Sekitar 6 ribuan. Sekitar 6 ribuan. Iya. Kalau misalnya mereka menuntut pada pemerintah, bagaimana supaya 6.000 atau 7.000 angkutan plat kuning di Jakarta ini tetap bisa membeli harga Pertalite pada harga yang sebelum naik. 7650. 7650. Sehingga memang tidak terlalu membuat dampak terhadap harga-harga yang lain. Dan mungkin tidak lagi seperti hari ini ada tarif angkutan sepihak gitu. Nah, betul. Coba ini dihitung. Jadi berapa jumlah angkutan plat kuning di seluruh Indonesia? Itu kan mestinya bisa dihitung kan. Itu loh. Nah, itu yang saya katakan demo yang cerdas. Jadi tidak hanya sekedar demo. Nah, jangan, ini yang kita khawatirkan kan. Jangan-jangan, mohon maaf, kita tidak menuduh. Jangan-jangan ada penumpang gelap. Ada menyisipkan kepentingan lain. Saya tidak berpandangan seperti itu. Tapi ini kecurigaan ini kan ini yang muncul dari sebagian besar masyarakat. Itu yang harus diwaspadai begitu ya. Kalau melihat unjuk rasa, Bang,
beberapa kali dulu, sudah agak lama sih saya melihat langsung gitu, ikut meliput. Itu sangat jarang atau hampir tidak pernah pengunjuk rasa itu akhirnya bisa benar-benar berbicara dengan yang didatangi. Katakanlah kalau datang ke depan gedung DPR, logikanya kan harusnya ketua DPR, anggota DPR menemui dan berbicara begitu ya. Dan akhirnya sering demo itu ya hanya menunjukkan kekuatan, jumlah massa, teriak-teriak, dorong-dorong pintu pagar, sampai pintu pagar DPR sekarang kan diperkokoh begitu rupa. Dan akhirnya kita jadi berpikir apakah artinya unjuk rasa dan demo itu penunjukan kekuatan. Kami punya kekuatan, kalau kalian tidak mau mengubah sesuai tuntutan kami akan datang lebih banyak lagi, akan bikin lebih ribut lagi. Atau memang unjuk rasa, namanya juga unjuk rasa, itu memang supaya rasanya menyambung, dialognya terjadi. Bagaimana Pak? Sebetulnya kan gini Bung Leo, tadi kan Bung Leo udah menanya itu kepada Bung Agus ya. Iya. Sebetulnya kan wakil rakyat kan sudah ada. Ada di pusat DPR RI. Betul. Ada di provinsi DPR tingkat 1. Ada di daerah tingkat 2 DPR tingkat 2. Iya. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, bahkan ada camat kan gitu kan. Nah, seharusnya karena menaikkan harga BBM ini adalah tujuan mulia untuk menyelamatkan APBN dan untuk melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan, kan mestinya seluruh kekuatan pemerintahan, elemen-elemen masyarakat bisa memahami ini. Dan bisa mengkomunikasikan. Terutama para wakil rakyat. Betul. Di DPR, begitu juga bupati, gubernur, dan wali kota. Mereka-mereka ini mestinya harus mampu menjelaskan mengapa harus naik, mengapa jumlahnya sebegini. Jadi para anggota DPR, gubernur, bupati, ini nggak boleh angkat tangan. Ini bukan urusannya presiden toh. Itu dia Bang, masalahnya jangan-jangan memang ada udang di balik bakwan. Udang di balik bakwan. Ini saya di balik hal-hal seperti ini ini. Kita bahas di bagian berikut Bang Eman. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Seiring dengan perubahan dunia film fotografi, kami membantu mengubah dunia sebagai prakarsa era digital. Dalam layanan kesehatan, kami merevolusi diagnostik dengan menerapkan teknologi AI kami. Tapi mengapa berhenti di situ? Saat kami bisa memfokuskan keahlian AI dan IoT pada inovasi bisnis, membantu mengatasi beberapa tantangan terberat di tempat kerja. Dalam hal inovasi untuk dunia yang sehat dan kehidupan yang berkelanjutan, kami never stop. Fujifilm, Value from Innovation. Kami hadir untuk menerangi duniamu. Kami terus berinovasi, karena rumahmu lebih dari sekedar tempat tinggal. Hanox, 25 tahun menerangi Indonesia. Gaspol bersama Ustaz Das Atlatif setiap Sabtu jam 9 malam. Standby. 3, 2, 1. Welcome to Metro Globe Network, live from Jakarta. I'm Arif Suditomo. I'm Kania Sutisnawinata, and you're watching Metro Globe Network. MGN, Metro Globe Network, an Indonesian news channel reaching global viewers on digital and television platform. News, information, and cultural programs coming to you every day. We have news bureaus in 7 cities in Indonesia and more than 76 correspondents around the world. In-depth and exclusive reports from all over the world, talking about a wide range of global issues with an Indonesian perspective. Asia Prime, World News, Jakarta Movers and Shakers, Metro Globe Network, a part of Media Group Network.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan saat ini kita akan mendengarkan bagaimana suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cibinong, Bogor. Ada di Bogor, Jawa Barat, ada Pak Yusri. Pak Yusri, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi Pak Yusri. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Unjuk rasa dengan cerdas ini bisa dilakukan atau tidak? Singkat padat saja, silakan Pak. Unjuk rasa dengan cerdas. Seperti demo itu baik di DPRD, menemui DPR pusat gitu. Goyang-goyang pintu, ngabisin energi. Tidak ada anggota DPR kita, DPRD, DPR pusat yang nongol menemui para demonstran. Yang konon itu katanya wakil rakyat. Wakil yang dipilih di pemilu, biaya bertriliun-triliun dari uang rakyat. Apa yang mereka lakukan terhadap pembelaan rakyat? Seperti rakyat tidak punya wakil di DPR. Itu sebenarnya. Kalau memang ada berani DPR datang nongol. Anda kan dipilih oleh rakyat. Kenapa tidak mau membela kepentingan rakyat? Hanya kepentingan yang besar-besar atau kepentingan golongan, kepentingan konglomerat, atau yang lebih luas lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusri di Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yusri ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Kenapa lemas Pak? Ya, saya prihatin ya, saya pernah jadi mahasiswa. Dari S1 sampai S2. Dan indeks prestasi saya di atas 3 terus. Saya melihat masa demo itu, seharusnya demo itu lagu lama ya. Sudah ajukan, ajak Menteri Keuangan debat di Metro TV, disiarkan seluruh Indonesia, itu kan malah lebih gentle, lebih rasional. Demo-demo yang sudah jatuh pasti ngamuk-ngamuk, bakar ban, geblak-geblak pintu, merusak aset-aset. Pokoknya nggak logika, nggak rasional lah. Tolonglah adik-adik mahasiswa. Sekarang eranya era canggih, demo itu ajak Bu Menteri Keuangan debat yuk. Bu Menteri Keuangan itu juga pusing, neraca pembayaran timpang, neraca perdagangan defisit, pembangunan harus jalan tuh memutar otak bagaimana Bu Sri Mulyani itu. Ini kan masih lumayan naiknya, hanya 10 ribuannya, tidak ada 3.000 kenaikannya untuk pertalit ya. Terus sekarang kalau beli pertalit di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Myanmar berapa? Harusnya tuh karena kita sudah terlanjur dimanja subsidi sejak dulu. Demo-demo itu enggak salah. Sekarang demo itu diganti yang rasional, yang lebih ilmiah. Ayo debat. Itu jangan ngamuk-ngamuk, adanya ngamuk-ngamuk, terus saya nggak suka saja demo. Saya sampai S2 loh. IP saya di atas 3. Saya memang nggak suka demo-demo seperti itu. Gitu aja Bang Leo. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Pak Odi, Bung Eman Saragi ya. Selamat pagi Pak John. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Sangat sangat menyejukkan nih editorial yang dibedah di unjuk rasa dengan cerdas. Jadi ini sebenarnya ini perannya Metro TV ini di editorial ini sangat menyentuh. Kenapa? Menghimbau kepada saudara kita yang tidak sesuai, tidak suka dengan kenaikan harga BBM. Ya demo ya boleh, itu cerdas artinya demo terukur gitu, jangan demo-demo anarkis yang kemarin itu. Jadi begini, memang betul Bung Leo, kita tidak pungkiri ya,
dampak daripada kenaikan BBM itu memang sangat banyak dampak dominonya. Tapi ini langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Memang tidak populer, ya. Langkah yang diambil Pak Jokowi memang tidak populer. Tapi ini masih bisa kita lakukan. Ada gini, kita harus bercermin juga ke negara tetangga kita, Bangladesh. Dia tidak bisa lagi melakukan ini. Kalau Indonesia masih bisa melakukan, artinya masyarakatnya masih ada uang. Kan gitu, Bang Leo. Jadi ini, ya demo cerdasnya harus kita lakukan. Ya debat lah. Kenapa kemarin tak demo dia? Kenapa kemarin tak disanggah? Sanggah sekarang nih. Memang, ya ini sangat saya sangat setuju. Dalam nih artinya. Editorialnya dalam nih. Unjuk rasa dia sebenarnya dalam artinya kepada orang yang paham gitu. Terima kasih banyak. Itu aja. Terima kasih. Apresiasi sama Metro ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Herman. Begini. Selamat pagi. Bagaimana Pak? Berarti kan mengandung 3 unsur, ya. Jadi intelektualitas, kemudian psikologis dan spiritualitas itu cerdas. Nah, menyampaikan pendapat itu salah satu sarana yang dijamin oleh undang-undang dan hukum dasar. Tapi yang jadi masalah sekarang, pemerintah sendiri itu menghadapi dilematik. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Nah ini mau apa dimut? Ya tidak. Jadi pemerintah sendiri cuma yang jadi masalah argumentasinya. Argumentasi untuk dia harus memutuskan menaikkan BBM. Nah, memang 6,8 bisa inflasinya itu 6,8. Lalu masyarakat sekarang ini penghasilannya 1 bulan Rp485.000. Daya belinya rendah sekali. Untuk itulah maka yang jadi masalah adalah pertanyaan. Karena Pertamina ini merupakan BUMN. Yang salah kira-kira menurut pendapat saya adalah tata kelolanya. Saya ulangi lagi, tata kelolanya. Selain dimakan korupsi dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Nah, supaya tidak menambahi masalah yaitu kemiskinan dan pengangguran. Saya kira itu yang jadi pertimbangan. Saya kira itu terima kasih harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kalau secara umum saya melihat pendapat pemirsa kita, Bang Elman, bisa menerima, tapi juga mengatakan bahwa ya kalau memang mau melakukan unjuk rasa, meminta misalnya kenaikan BBM, kenapa harus naik begitu? Berdebatlah tadi beberapa pemirsa mengatakan, kemudian juga benar-benar dilakukan dengan cerdas. Kalau ini dilakukan atau terjadi di masyarakat kita sudah cerdas semua, bagaimana Bang? Jadi begini Bung Leo kan. Pertama kita harus ingatkan juga seluruh masyarakat ya. Bahwa niat yang terkandung di dalam menaikkan BBM ini kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kan. Itu tujuan akhirnya kan gitu. Kalau dibiarkan berbahaya nih kan. Karena kenaikan harga-harga minyak ini kan sudah fenomena seluruh dunia ini kan. Betul. Nah, oleh karena itu memang saya setuju, ya kan. Demo itu dengan cerdas mestinya ajaklah berdialog. Pemerintah kan gitu kan. Nah, tapi pemerintah di sini misalnya kan tidak harus presiden yang turun. Tidak harus Menteri Pertambangan yang turun. Tidak harus Menteri Keuangan yang turun. Bagaimana mungkin presiden untuk melayani seluruh Indonesia? Menteri Keuangan, Menteri Pertambangan dan Menteri Menko Perekonomian kan tidak mungkin kan. Disinilah yang saya harapkan peran gubernur, peran bupati, wali kota. Mereka harus mampu menjelaskan ini kepada masyarakat di daerahnya yang menuntut kenaikan. Begitu juga anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 juga harus mampu menjelaskannya. Oke, bagaimana memastikan unjuk rasa ini bisa cerdas dan aman, Bang? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana kalau melihat pemerintah ini kan
yang tadi Abang katakan sebelum jeda, sebetulnya bukan hanya presiden dan para menterinya, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. Kekuatan politik itu nyata ada di DPR, juga ada di kepala-kepala daerah, di provinsi, kabupaten, kota. Pertanyaannya adalah setelah ini terjadi, maksudnya kenaikan BBM sudah diputuskan, apa yang harus mereka lakukan untuk kemudian memastikan bahwa rakyat bisa memahami apa yang terjadi dan memastikan juga bantalan-bantalan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan pangan non tunai itu benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan dan berhak dan membuat hidup mereka bisa terjamin. Bagaimana Bang? Jadi kan gini Bung Leo, kita harus sepakat dulu kan, kenaikan harga BBM ini kan sebuah keniscayaan. Iya. Ini kan sebuah pil pahit sebetulnya kan. Harus diambil. Harus diambil. Gak ada pilihan lain. Karena kalau tidak keuangan negara jebol. Gagal negara ini bisa terjadi. Iya. Nah, mau kita negara gagal kan enggak. Tidak. Itu maka saya bilang tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyat. Pemerintahan apa itu? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu memang disinilah sebetulnya peran penting para wakil rakyat anggota dewan, pusat sampai daerah. Mereka juga harus bisa memahami sebuah keniscayaan ini. Iya. Apakah anggota DPR tidak paham? Harusnya paham Bang. Bahwa menaikkan BBM ini sebuah keniscayaan. Iya, Pertanyaan paham. saya, apakah gubernur, bupati, wali kota tidak paham? Harus paham. Maka itu sebetulnya mereka wajib hukumnya menjelaskan. Ini kenaikan ini terpaksa harus begini, lalu selisih ini itu akan tetap dikembalikan kepada rakyat miskin. Bang, mungkin karena keputusan ini tidak populer Bang, dan ini kan kita sudah sedikit lagi ke 2024. Siapa tahu ada anggota DPR, pusat, daerah, ada kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota yang masih mau maju lagi, tidak mau kena stigma dalam tanda petik bahwa wah Anda menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Akhirnya yang harusnya berbicara, mensosialisasikan, ya sudah saya diam saja. Kalau bisa, ya sudah presiden saja yang kemudian kena stigma itu. Bagaimana Bang? Saya kan harus beranggapan, dan kita semua beranggapan, seluruh anggota DPR itu harus negarawan kan. Ya gubernur juga negarawan. Kepala daerah harus. Kepala daerah itu kan negarawan. Iya. Masa bupati atau gubernur sama dengan Leo dan saya, kita aja pun negarawan. Iya. Kita pun menganggap ya sudah. Sebenarnya tidak enak menerima kenaikan harga, tapi karena kita paham. Kan saya katakan harus, Leo, iya. ini kan pil pahit yang harus kita minum 3 kali sehari. Supaya sehat. Supaya sehat. Nah, apakah kita tetap mau sakit? Iya. Ini kalau ibaratnya diagnosa penyakit Leo, kalau kenaikan ini tidak dilakukan sekarang, maka seluruh rakyat Indonesia pada waktunya nanti akan kena penyakit. Nah, oleh karena itu kan pilihannya apa? Bagaimana supaya kenaikan BBM ini terutama ditimpakan kepada masyarakat yang mampu. Bukan masyarakat yang miskin. Nah, oleh karena itu kan dinaikkan, lalu selisih kenaikan itu yang dikembalikan pemerintah kepada rakyat, bantuan langsung tunai, perbaikan rumah sakit, perbaikan sosial lainnya. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh seluruh kepala daerah, seluruh anggota DPR, termasuk para menteri. Jelaskan kepada masyarakat, jangan ada yang ditutupi. Dan ingat, jangan juga sampai untuk bantuan sosial ini kena korupsi lagi. Jangan disunat lagi. Jangan disunat lagi kayak seperti yang lalu. Nah, ini kan penting. Untuk para pengunjuk rasa Bang yang hari ini informasinya akan melakukan unjuk rasa atau demo, apa yang kita bisa pesankan Bang supaya kemudian unjuk rasa ini bisa berjalan dengan cerdas dan yang paling penting adalah aman, karena ya semoga saya salah tapi beberapa kali kan kita melihat ada udang di balik bakwan, ada motif lain di balik unjuk rasa ini yang dipaksakan oleh mastermind atau dalang-dalangnya Bang. Ya, saya sih berharap ya, terutama himbauan saya kepada aparat keamanan ya, apakah TNI sama polisi, tetaplah melakukan tindakan persuasif. Jangan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, karena yang demo ini kan rakyat
kita juga. Iya, anak bangsa. Anak juga. kita juga, Iya. saudara kita juga. Jadi hadapilah mereka dengan penuh kesabaran. Dan jangan sampai terpancing. Dan kita juga minta kepada para pendemo juga, ya demolah. Tuntutlah apa yang kau hendaki. Tuntut, jangan naikkan, turunkan. Baru begitu. Apapun kan udah, nanti kita memilih pemerintahan yang tidak mau menaikkan BBM, boleh. Boleh menuntut itu. Jadi kita memilih wakil-wakil rakyat, memilih presiden yang tidak mau menaikkan harga BBM, silakan. Tapi sampaikanlah itu dengan sehat. Sampaikanlah itu dengan cerdas. Jangan juga ada pendemo nanti seperti yang di Gorontalo kan. Ada mahasiswa mengucapkan kata-kata kotor terhadap presiden. Nah, itu kan masa sih mahasiswa mulutnya kan seperti itu. Harus kan. ada batasan yang jelas ya. Nah, ternyata hanya langsung minta maaf. Yang saya tidak setuju adalah ketika orang-orang seperti ini cukup dimaafkan. Cukup dengan meterai 10.000 minta maaf. Meterai 10.000 ini kan ini yang menurut saya tidak mendidik. Iya. Terserahlah. Apakah itu mahasiswa atau apa? Orang yang melakukan tindakan seperti ini mestinya ini perlu ditindak nih supaya efek jerak kepada yang lain. Karena kita negara hukum ya, Bang. Betul. Jadi sekali lagi demolah dengan cara yang santun. Nggak apa-apa. Ya mau tuntut apa pun boleh. Apa aja yang ingin dituntut nyatakan terbuka. Kalau nanti pengunjuk rasa ini datang menurut informasi adalah salah satu tujuan utamanya ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah sebaiknya wakil rakyat datang, Bang, menemui mereka untuk mendengarkan apa aspirasinya dan kemudian bukan hanya mendengarkan, bukan hanya ditampung, tapi benar-benar disampaikan juga kepada pemerintah pada saat rapat, atau biarkan saja mereka teriak-teriak sampai lelah, lalu sudah. Bagaimana, Bang? Ya, harapan saya para anggota DPR kalau dia datang ke gedung DPR atau DPRD, layanilah dengan bagus. Bila perlu nanti ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD, para pimpinannya turun. Berani dong untuk berhadapan dengan rakyat. Karena itu rakyatnya sendiri. Rakyat juga. Dan yang memilih dia siapa? Jangan mereka hanya ingin jadi anggota dewan pada saat pemilihan umum. Harapan rakyat kan, kalau kau terpilih, nanti kalau saya demo, kau dengarkan dong jeritan hati saya. Betul. Jangan malah nonton aja, malah yang dia suruh tangkap itu. Jangan. Jadi layanilah para pendemo ini dengan sukacita. Kalau perlu belikan air minum. Betul. Bagi kepada mereka. Oke. Kita harapkan unjuk rasa ini bisa berlangsung dengan cerdas dan juga aman. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, akan lebih elok kalau demonstrasi atau unjuk rasa dibarengi dengan argumentasi yang hebat. Kenapa penaikan harga BBM harus dibatalkan? Tanpa argumentasi yang kuat, tanpa alasan yang jelas, mereka sebenarnya justru sedang membela orang-orang kaya. Akan lebih baik lagi kalau energi dan pikiran kita curahkan untuk mengawasi langkah pemerintah menekan efek domino dari penaikan harga BBM ini. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.